Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat kawan-kawan subscriber dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas tentang Suzuki Karimun. Pada kesempatan kali ini kita membahas Suzuki Karimun tentang keunggulan dan kekurangannya untuk Suzuki Karimun. Ini juga membalas atau memenuhi subscriber yang meminta untuk apa sih keunggulan dan kekurangannya Suzuki Karimun. Kita akan membahasnya pada video kali ini. Tapi jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe, kita tunggu subscribe-nya dan kita tunggu komennya, komen yang bisa membangun. Dan jangan lupa untuk video ini di-share ke teman-teman yang lain biar teman-teman ikut mendapatkan informasi video pada kali ini. Dan jangan lupa untuk di-like ya kawan-kawan. Untuk video kali ini kita akan memulai membahas tentang keunggulan dan kekurangannya Suzuki Karimun itu apa saja. Kita akan mulai membahasnya. Suzuki Karimun merupakan keluaran dari pabrikan Jepang. Dikeluarkan mulai tahun 1999 sampai tahun 2006. Suzuki Karimun mengeluarkan dua tipe. Yang pertama tipe DX atau tipe yang terendah. Kemudian yang kedua tipe GX, tipe yang tertinggi. Kita akan membahas tentang keunggulannya. Yang pertama untuk Suzuki Karimun itu apa? Suzuki Karimun itu keunggulan yang pertama, dia mempunyai kabin yang lega dan cukup lapang. Untuk dalamannya, walaupun mobil ini kecil tapi dalamannya terasa lapang dan lega. Untuk belakang ini karena sudah terisi audio, tapi yang belum isi apapun untuk muatan barang-barang yang ringan lah, untuk keluarga atau untuk jalan-jalan atau wisata. Ini bisa dimuati barang bawaan lah ya. Ini masih longgar untuk Suzuki Karimun belakangnya. Kemudian keunggulan Suzuki Karimun yang kedua, dia mempunyai bahan bakarnya cukup irit. Karena apa? Suzuki Karimun untuk dalam kota bahan bakarnya bisa 8 sampai 13 km per liter, cukup lumayan irit. Sedangkan untuk luar kota Suzuki Karimun bisa 13 sampai 17 km per liternya. Tapi bisa jadi bisa dihemat lagi, kita tergantung setelan untuk tune up-nya, untuk mesinnya bisa diirit lagi. Tapi ya yang namanya kalau kepingin tenaga rosa ya tetap sedikit boros juga. Tapi untuk Suzuki Karimun masih cukup hemat lah. Untuk keluarga, mobil yang cukup lumayan bisa menghemat. Kemudian keunggulan yang ketiga, Suzuki Karimun itu mempunyai harga jual yang masih stabil. Untuk sampai saat ini Suzuki Karimun harganya masih cukup stabil. Jadi kalau kita lihat di sini nih, tahun 2004 itu berkisaran sekitar sampai 50-an lah, sekitar 50-an. Kemudian itu kurang lebih lah ya, kurang lebih. Kemudian untuk keunggulan yang lainnya, Suzuki Karimun perawatannya mudah dan murah. Onderdilnya, komponennya itu murah lah ya, masih terjangkau dan
gampang dicarinya. Itu keempat keunggulan dari Suzuki Karimun. Kemudian keunggulannya lagi untuk Suzuki Karimun, untuk spare partnya bisa disubstitusi dengan Suzuki Carry 1000, Jimny, dan Forza. Mungkin ada yang hampir sama lah ya, hampir sama malah, cuman ada beberapa komponen yang tidak sama, tapi 80% hampir sama untuk komponennya. Itu keunggulan Suzuki Karimun. Kemudian keunggulan yang lainnya, Suzuki Karimun stabil pada kecepatan tinggi. Jadi kecepatan tinggi dia masih stabil ya untuk bodinya, untuk jalan lurus apa itu masih stabil untuk Suzuki Karimun. Itu keunggulan Suzuki Karimun. Kemudian kita membahas apa sih kekurangannya Suzuki Karimun. Ini apa ya, menurut pengalaman atau informasi yang didapat, Suzuki Karimun itu kekurangan salah satunya dia masih menggunakan karburator. Karena Suzuki Karimun dikeluarkan dari tahun 99 sampai 2006, dia masih menggunakan karburator. Kemudian kekurangan yang kedua, mesin sedikit tersendat karena hentakan AC. Kalau AC-nya dinyalakan, mesin sedikit tersendat. Karena apa? Karena Suzuki Karimun itu masih 1000 cc ya, masih kecil. Tapi karena makanya dia mobil keluarga, jadi tidak terlalu gimana ya, nggak ada masalah sih. Cuman begitu salah satu kekurangannya, mesin sedikit tersendat karena hentakan AC kalau AC-nya dinyalakan. Kemudian kekurangan yang ketiga, dia mempunyai desain atau model yang cukup raja tua gitu. Karena sekarang sudah zaman sekarang ya, tapi justru malah sekarang yang tua-tua, yang jadul-jadul itu malah yang lagi booming malah ya, kadang malah dicari, kalau yang tua-tua dicari itu. Tapi untuk Suzuki Karimun kekurangannya untuk desain sedikit rada tua. Kemudian kekurangan yang keempat, dia mempunyai body roll yang cukup keras pada saat di tikungan. Jadi saat di tikungan dia cukup keras, makanya buat teman-teman pecinta Suzuki Karimun, pada saat di tikungan janganlah mengendarai kendaraan dengan kecepatan tinggi. Untuk Suzuki Karimun saya pernah mengalami, karena rada buru-buru, rada cepat pada saat di tikungan, ban belakang itu sampai mengangkat. Tapi alhamdulillah nggak ada masalah sih ya. Makanya buat teman-teman semuanya, kalau mengendarai Suzuki Karimun di tikungan jangan terlalu cepat, karena dia memiliki bodi atau roll bodi yang cukup keras di tikungan, dan dia bodinya tidak terlalu besar. Kemudian kekurangan yang lainnya lagi, untuk Suzuki Karimun pada kaki-kaki mobilnya dan komponen setirnya sedikit ringkih. Karena apa? Kadang-kadang kalau sudah rada lama nggak diservis atau dikontrolin untuk kaki-kakinya, pada saat jalan yang tidak rata atau jalan yang cukup kasar, kadang ada bawaan itu kaki-kakinya rada berisik, dia gampang banget atau rawan ringkih lah gitu ya, untuk kaki-kakinya dan komponen setirnya. Tapi untuk komponen dan spare partnya masih gampang dicari lah. Begitu menurut versi saya untuk keunggulan dan kekurangannya Suzuki Karimun. Semoga untuk para pecinta si mumun, si mungil, si gesit tapi masih irit, tetap semangat. Mobil, walaupun mobil masa lalu, tapi justru masih yang dicari-cari orang. Buat pecinta Suzuki Karimun kotak, tetap semangat. Semoga video kali ini bisa menjawab pertanyaan subscriber. Begitulah menurut versi saya kekurangan dan kelebihannya Suzuki Karimun. Tapi walaupun bagaimanapun, Suzuki Karimun masih
masih bagus lah, masih lumayan mobil keluarga yang cukup hemat dan cukup apa ya, cukup membantu lah untuk kebutuhan keluarga. Begitu informasi tentang Suzuki Karimun kotak, kelebihan dan kekurangannya. Mohon maaf atas segala informasinya, banyak kekurangannya atau ada yang nggak pas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami masih tetap belajar, masih terus mohon dukungannya buat kawan-kawan semuanya. Silahkan komennya bisa membangun channel kami, dan kami ucapkan terima kasih buat kawan-kawan semuanya yang telah mendukung channel kami terus. Semoga semuanya tetap diberi kesehatan, keselamatan, dan tetap semangat. Begitu kami akhiri untuk kesempatan video kali ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri ya. Semoga video selanjutnya kita akan masih membahas tentang Suzuki Karimun. Mungkin tentang mesinnya kita akan bahas juga untuk video selanjutnya. Begitu informasi pada kesempatan kali ini. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.